kemerdekaan bangsa Indonesia yang mungkin kita rasakan biasa-biasa saja atau bahkan kita remehkan. Tahukah kita semua bahwasanya kemerdekaan yang kita remehkan pada hari ini merupakan perjuangan panjang yang pernah dirasakan oleh para leluhur-leluhur kita, para pejuang kita, yang mana mereka meneteskan air mata, yang mana mereka mengucurkan darah mereka, bahkan sampai patah tulangnya, bahkan bisa menghilangkan nyawa mereka untuk suatu hal yang mereka cita-citakan, yang mereka idam-idamkan, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia yang pada saat sekarang ini telah kita rasakan. Kita tidak diperintahkan untuk mengangkat bambu runcing. Kita tidak diperintahkan untuk berhadapan dengan para musuh, berhadapan dengan senapang, berhadapan dengan berbagai macam senjata tajam atau berbagai macam peluru-peluru. Tapi kita hanya diperintahkan untuk mensyukuri dengan apa yang telah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia ini, yaitu oleh para leluhur-leluhur kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam rangka bersyukur atas kemerdekaan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu kita bersyukur di hati kita, bersyukur melalui hati kita, bahwasanya kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kemerdekaan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tak ada suatu nikmat apapun, sekecil apapun apalagi besar, melainkan semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apapun bentuk nikmat yang kalian rasakan, yaitu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemerdekaan merupakan salah satu nikmat yang besar. Betapa tidak, dengan kemerdekaan tersebut kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Tak ada orang-orang yang mengganggu kita dalam beribadah. Mudah kita salat, mudah kita berdakwah, mudah kita belajar. Ada anak-anak kita bisa menggantungkan cita-citanya. Ketika suatu negeri, suatu bangsa belum merdeka, jangankan untuk menggantungkan cita-cita, sekedar makan saja susah, sekedar hidup untuk besok pagi saja belum tentu. Maka nikmat kemerdekaan, nikmat aman yang kita rasakan, nikmat ini merupakan nikmat yang sangat agung, dan kita harus bersyukur dengan hati kita, meyakini bahwasanya itu berasal dari Allah. Bukankah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa? Artinya kemerdekaan itu bukan hanya perjuangan belaka. Betul kita berjuang, betul para leluhur kita berjuang, tapi itu semua atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi di hari Jumat yang mana bertepatan di bulan Ramadan tahun 1413 Hijriah kalau tak salah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana cara kita bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan ini? Yaitu yang kedua adalah dengan cara mensyukurinya dengan lisan kita. Kita tahaddus bin ni'mah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat yang kalian rasakan, maka katakanlah. Kita katakan, makanya kita senantiasa memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, agar anak-anak kita mengetahui bahwasanya ternyata Indonesia yang aman sekarang ini itu dahulu merupakan penuh perjuangan. Ada perjuangan para kakek-kakek dan nenek kita terdahulu, dan wajib kita syukuri hal tersebut dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan juga dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan para leluhur kita, para pejuang-pejuang muslim yang telah berjuang keras untuk mendapatkan kemerdekaan pada hari sekarang ini. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yaitu dengan cara kita bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan ini, yaitu dengan cara raga kita, dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang wujud syukur tersebut harus kita lakukan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Dalam sebuah ayat dikatakan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu.
Dan ketika sampai seorang hamba berumur 40 tahun, kemudian hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Rabbku, tolong ajarkan aku, tolong bimbing aku. Ini khusus bagi bapak-bapak yang telah sampai usia 40 tahun atau 40 tahun ke atas. Bacalah doa ini. Ya Allah, tolong bimbing aku agar aku menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan atas nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku beramal saleh dengan apa yang Engkau ridhai ya Allah. Artinya apa? Dalam ayat ini atau dalam doa ini digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bersyukur dan amal saleh. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, sungguh aku betul-betul mencintaimu karena Allah. Ini sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan cintanya kepada Muaz bin Jabal. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tolong engkau hafalkan doa ini, yang kita juga diperintahkan untuk dihafalkan doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong bantulah hamba untuk senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa bersyukur kepadamu, dan senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah ini. Dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara bersyukur dan juga memperbaiki ibadah. Artinya kita syukuri nikmat kemerdekaan ini, yaitu dengan cara kita memperbaiki ibadah kita dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas amal saleh kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.